Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Katolik di hari Kamis 7 November 2024. Pada hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai 10. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Sekali peristiwa, para pemungut cukai dan orang-orang berdosa semuanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat. Katanya, orang ini menerima orang-orang berdosa dan makan bersama mereka. Lalu Ia menyampaikan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun, dan pergi mencari yang hilang itu sampai ia menemukannya? Setelah ia menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dombaku yang hilang. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan 1 dirham, ia tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah, serta mencarinya dengan cermat sampai ia menemukannya? Kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata, bersukacitalah bersama aku, sebab aku telah menemukan dirhamku yang hilang. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, dosa merusak kehidupan manusia dan merusak relasi pribadi manusia, baik dengan Allah sendiri maupun dengan sesama dan alam semesta, dan juga dengan dirinya sendiri. Dalam situasi keberdosaan, tentu manusia kadang kehilangan harapan, putus asa di dalam hidup. Namun sebagai orang-orang yang mengimani Allah yang Maha Rahim, mari kita harus berusaha untuk bangkit dan memulai hidup baru. Allah dalam kerahimannya tidak menghukum umatnya ketika mereka jatuh dalam dosa. Sebaliknya, Ia selalu mengampuni dan memberikan pertolongan ketika mereka bertobat dan mau berusaha untuk memulai hidup baru di dalam Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, karya Allah untuk menyelamatkan umat manusia dari kehancuran hidup akibat dosa
berpuncak pada kedatangan putranya, Tuhan kita, Yesus Kristus. Dalam karyanya Tuhan Yesus memberikan perhatian terutama kepada orang-orang berdosa dan mendorong mereka untuk bertobat dan memulai hidup baru. Akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, sebagai manusia yang tidak terlepas dari segala kelemahan dan kekurangan, kita hendaknya mempunyai kepekaan untuk mendengar sapaan Tuhan yang memanggil kita untuk bertobat dan kembali kepada hidup yang benar. Kadang-kadang panggilannya melalui orang-orang di sekitar kita, melalui pengalaman suka ataupun duka yang kita hadapi, ataupun melalui berbagai peristiwa alam di sekitar kita. Dengan banyak cara, Tuhan juga mencari setiap kita untuk masuk dalam barisan orang-orang yang diselamatkan. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, kita juga hendaknya memiliki kepekaan terhadap panggilan Tuhan untuk menjadi utusannya, menyapa dan memanggil sesama kita, saudara-saudari kita, kepada pertobatan. Sering terjadi kehadiran kita, sapaan dan teguran ataupun sikap mendengar yang kita bangun menjadi sapaan penuh berkat bagi mereka yang kita jumpai. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, mari kita terus berusaha membaharui hidup kita agar kita pun selalu pantas dan layak menjadi anak-anak Allah. Dan marilah kita siap menjadi utusannya untuk menyapa sesama, untuk membawa kasih dan kerahiman Allah sendiri bagi semua orang yang kita jumpai. Berkat Tuhan beserta kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.